Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbaiti, NIM 2020211035. Dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Losmawe. Saya ingin menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan maqamat dan akwal. Video ini untuk melengkapi tugas final mata kuliah Akhlak Tasawuf yang dibimbing oleh Bapak Zulkifli, SPDI, MPD. Maqamat dan akwal adalah dua hal yang senantiasa dialami oleh seseorang yang menjalani tasawuf sebelum sampai pada tujuan yang dikehendaki. Yang pertama berupa keadaan, sedangkan yang kedua berupa perjalanan. Keduanya dapat dibedakan, namun sering disamakan, bahkan dipertukarkan. Pernyataan para sufi tentang kedua tema tersebut sangat beragam. Keragaman itu terdapat dalam pengertian yang dirumuskan, jumlahnya, pembagian urutannya, dan isyarat-isyarat yang diberikan tentang keduanya. Secara bahasa, maqamat adalah bentuk jamak dari kata maqam yang artinya pangkat atau derajat. Sedangkan menurut istilah tasawuf, maqamat adalah kedudukan seseorang hamba di hadapan Allah yang diperoleh dengan melalui peribadatan, mujahabah, latihan spiritual, serta hubungan yang tidak putus-putus dengan Allah. Jadi, maqamat adalah hasil kesungguhan dan perjuangan terus-menerus dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik. Macam-macam maqamat dalam ilmu tasawuf. Yang pertama, ada taubat. Taubat adalah memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang telah dilakukan pada masa lampau, dan berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa-dosa tersebut, dan dibarengi dengan melakukan kebajikan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada zuhud. Zuhud adalah sebagai suatu sikap melepaskan diri dari rasa ketergantungan terhadap kehidupan duniawi dengan mengutamakan kehidupan ukhrawi. Yang ketiga ada sabar. Sabar secara bahasa berarti tabah hati. Secara istilah, sabar adalah suatu keadaan jiwa yang kokoh, stabil, dan konsistensi dalam pendirian. Yang keempat ada wara'. Secara harfiah, wara' berarti soleh, menjauhkan diri dari perbuatan dosa atau maksiat. Menurut pandangan sufi, wara' adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak jelas hukumnya, baik yang menyangkut pakaian, makanan, maupun persoalan lainnya. Yang kelima ada falq. Falq adalah menuntut banyak dan merasa cukup dengan apa yang telah diterima dan dianugerahi oleh Allah, sehingga tidak mengharapkan atau meminta sesuatu yang bukan haknya. Yang keenam ada tawakal. Secara harfiah, tawakal berarti menyerahkan diri. Secara umum, tawakal adalah keteguhan hati dalam mengagungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berhenti memikirkan diri sendiri dan merasa memiliki daya dan kekuatan. Yang ketujuh ada ridha. Ridha secara harfiah berarti rela, senang dan suka. Secara umum, ridha adalah menerima dengan rasa puas terhadap apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang rela mampu menerima dan melihat hikmah dan kebaikan di balik cobaan yang diberikan Allah dan tidak berburuk sangka terhadap ketentuannya. Yang kedelapan ada mahabbah. Mahabbah berasal dari kata ahabah, yuhibu, mahabbatan, yang berarti cinta secara mendalam. Mahabbah adalah cinta abadi kepada Allah yang melebihi cinta kepada siapapun dan apapun. Yang kesembilan ada ma'rifat. Secara bahasa, ma'rifat berasal dari kata arafah, yaitu ya'rifu, irfan, ma'rifat, yang artinya pengetahuan dan pengalaman. Menurut ulama, ma'rifat adalah kemampuan seorang sufi untuk mengenal Allah, sifat-sifatnya yang membenarkan Allah dengan keyakinan dan iman yang sejati, dan dengan sukarela melaksanakan ajarannya dalam segala perbuatan. Yang ke-10 ada istiqamah. Menurut Kiai Ahmad, istiqamah berarti tekun, telaten,
terus-menerus dan tidak pernah bosan untuk mengamalkan apapun yang dapat diamalkan. Selanjutnya, akwal. Menurut Al-Ghazali, hal adalah kedudukan atau situasi kejiwaan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba pada suatu waktu, baik sebagai buah dari amalan soleh yang menyucikan jiwa. Adapun macam-macam akwal dalam ilmu tasawuf. Yang pertama ada muhasabah. Muhasabah adalah sebagai upaya untuk meneliti diri sendiri dengan cermat. Apakah segala perbuatannya dalam sehari-hari telah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rajak. Rajak adalah berharap atau perasaan hati yang senang karena menanti sesuatu yang diinginkan atau disenangi. Yang ketiga ada hub. Hub adalah kecenderungan hati untuk memperhatikan keindahan dan kecantikan. Yang keempat ada syauq. Syauq adalah rinduan yang ingin segera bertemu dengan Allah. Yang kelima ada tumakninah. Tumakninah adalah rasa tenang, tidak ada rasa was-was atau khawatir. Tidak ada yang dapat mengganggu perasaan dan pikiran, karena ia telah mencapai tingkat kebersihan jiwa yang paling tinggi. Yang keenam ada musyahadah. Secara harfiah, musyahadah adalah menyaksikan dengan mata kepala. Secara terminologi tasawuf, musyahadah adalah menyaksikan secara jelas dan sadar apa yang dicari Allah atau penyaksian terhadap kekuasaan dan keagungan Allah. Berikutnya perbedaan dan persamaan akwal dan maqamat. Maqamat merupakan tingkat seseorang hamba di hadapan Tuhannya dalam hal ibadah dan latihan-latihan jiwa yang dilakukannya. Arti maqamat merupakan usaha manusia, sedangkan akwal adalah suatu kondisi atau keadaan jiwa yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba tanpa harus dilakukan suatu latihan. Dan sekian hasil video saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.